السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya tentang kebatilan dan kerusakan pemahaman mereka yang menyikapi ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tafwid. Tafwid yang mereka maksudkan adalah sebuah kata yang tidak memiliki makna atau yang tidak diketahui apa maknanya. Tidak diketahui apa maknanya. Apa yang membedakan antara at-tafwid dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para ulama salaf, mereka mengimani dan menetapkan dari ayat-ayat sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menetapkannya dan mengimani maknanya. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa makna dari ayat-ayat sifat tersebut jelas. Namun hakikatnya ini yang tidak kita ketahui. Hakikat dari sifat tersebut. Maka kesimpulan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pada pernyataan Al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa yang telah kita sebutkan tadi. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa diketahui maknanya dalam bahasa Arab, hal yang masyhur. Wal kaifu, namun bagaimananya, hakikatnya majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy adalah wajib karena diterangkan oleh Allah. Bertanya tentang bagaimananya itu adalah pertanyaan bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para ulama as-salaf. Jadi yang diserahkan kepada Allah adalah hakikatnya, bukan maknanya. Adapun pemahaman tafwid dalam hal makna pun mereka serahkan kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa difahami oleh manusia. Sebagai contoh misal, ketika kita mendengarkan misalnya ada sebuah mobil buatan Amerika. Roda mobilnya, ban mobilnya itu berjumlah 8 misalnya. Kalau Ahlus Sunnah ketika disebut roda mobil jelas. Dalam bahasa Indonesia, roda itu jelas. Ban itu jelas maknanya. Iya kan? Tapi hakikat dari mobil yang memiliki 8 roda itu, yang disebutkan demikian spesifikasinya, demikian sifat-sifatnya, karena kita belum mengetahui, kita belum melihat, ya kita nggak tahu hakikatnya. Bagaimana besarnya roda mobil tersebut?
Hakikat dari mobil tersebut terbuat dari apa bannya, kita nggak tahu. Yang disampaikan pada kita bahwa roda mobil tersebut berjumlah 8. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Meskipun kita sudah melihat roda-roda mobil yang lain, tapi kan belum tentu sama. Meskipun lafadznya sama, roda, ban, tapi hakikatnya belum tentu sama. Di kalangan makhluk, apakah bisa disamakan antara telinga manusia dengan telinga gajah? Misalnya, sama telinga, tapi hakikatnya berbeda. Oleh karena itu, kalau ada seorang dikatakan telingamu kayak telinga gajah, kira-kira dia tersinggung apa enggak? Tersinggung dia. Ngapain kamu samakan telingaku sama telinga gajah? Kurang ajar kamu ini. Wajah. Ada wajah manusia, ada wajah kera misalnya. Mau enggak seorang itu dikatakan, "Oh, wajahmu kayak wajah monyet ya?" Sama wajah, iya kan? Tapi tidak bisa disamakan, hakikatnya itu berbeda. Ini di antara makhluk terjadi perbedaan, meskipun katanya itu sama, namun hakikatnya berbeda. Apalagi mengembalikan sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha agung, dengan sifat-sifat kemuliaannya dan kesempurnaannya yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Mau disamakan dengan makhluk? Na'udzubillah. Subhanallahi amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tafwid, ketika disebut roda mobil, gak paham dia apa itu roda mobil, gak paham. Ketika disebut ban mobil, gak paham dia apa itu ban mobil. Itu pendekatan pemahaman ini. Perbedaan antara mazhab tafwid dengan ahlus sunnah. Sehingga kesimpulan dari pemahaman tafwid ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya dengan kata-kata yang tidak bisa diketahui maknanya, dan ini berbahaya. Ini pemahaman yang batil. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, karena isinya hanya rumus-rumus. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata mereka yang kedua, kalau tidak ditafwid maka ditakwil. Ditakwil. Jadi semua ayat-ayat sifat kalau tidak ditafwid maka ditakwil. Apa itu takwil? Memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang lemah, yang marjuh, yang tidak zahir. Atau dengan ungkapan yang lain, bahwa ayat-ayat sifat itu hanyalah merupakan majaz, bukan hakikah. Majaz. Ini juga pemahaman yang batil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya beri contoh bahwa mereka para ulama yang membagi ucapan Arab menjadi dua bagian. Ada yang zahir, ada yang takwil, ada yang hakikat, ada yang majaz. Misalnya begini, kata al-asad, al-asad bahasa Arab, artinya apa al-asad? Singa. Al-asad. Al-asadu ya'kulu syah. Seekor singa memakan kambing. Yang difahami apa? Singa, raja rimba, raja hutan. Seekor hewan yang berjenggot lebat.
dan seterusnya. Ada seorang Arab mengatakan al-asadu yakhtubu 'alal mimbar. Singa itu berkhutbah di atas mimbar. Maksudnya apa? Singa berkhutbah di atas mimbar. Singa dari hutan lari terus. Tiba waktu salatul Id dia langsung naik ke atas mimbar berkhutbah. Ya tentu tidak demikian. Nah, kata mereka majaz. Saya tidak ingin membahas secara panjang lebar apakah majaz itu ada di dalam bahasa Arab atau tidak ada. Apakah majaz itu hanya ada dalam bahasa Arab tapi dalam Al-Quran tidak ada. Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Khilaf. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah asal sebuah ucapan. Asal sebuah ucapan. Para ulama sepakat untuk menyatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dari sebuah ucapan, sebuah ungkapan dibawa kepada hakikatnya. Tidak boleh dibawa kepada majaz kecuali apabila ada qarinah. Apabila ada dalil yang kuat untuk membawa pemahaman ucapan tersebut kepada majaz. Wal aslu fil kalam al-zahir, hamluhu ala al-zahir. Asal dari sebuah ucapan difahami secara zahir. Tidak boleh dibawa kepada makna takwil yang lemah maknanya kecuali apabila ada penguat, ada qarinah. Ini disepakati oleh al-usuliyun. Membawa sebuah ucapan kepada makna hakikat itu asalnya. Membawa sebuah ucapan kepada maknanya secara zahir itu hukum asal. Tidak boleh dibawa kepada yang lain kecuali apabila ada penguat. Seperti yang kita sebutkan tadi, al-asadu yakhtubu 'alal mimbar. Singa berkhutbah di atas mimbar. Al-asad. Tidak mungkin kita membawa yang dimaksud adalah raja hutan yang naik ke atas mimbar berkhutbah innal hamdalillah. Tidak mungkin. Karena yang berkhutbah di atas mimbar itu pasti seorang manusia. Berarti yang dimaksud al-asad adalah sebuah ungkapan untuk ar-rajul asy-syuja', seorang lelaki pemberani. Dari mana kita membawa makna al-asad itu kepada seorang pemberani? Kenapa tidak dibawa kepada makna zahir sebagai raja rimba? Karena ada kalimat yakhtubu 'alal mimbar. Tidak mungkin difahami secara zahir. Sehingga difahami dengan cara dibawa kepada makna yang lain, yaitu ar-rajul asy-syuja', lelaki yang pemberani. Nah sekarang kita kembali kepada ayat-ayat sifat. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat sifat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, Allah di atas arasy-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas seluruh langit-langitnya. Dari mana kemudian seorang mentakwil kata ketinggian itu kepada ketinggian sifatnya atau ketinggian kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan ketinggian. Dari mana? Kenapa ditakwilkan? Asal hukum ucapan adalah memahami ucapan itu secara zahir. Nah, namun hakikatnya kita tidak ketahui. Adapun secara makna zahir, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Kata mereka yang dimaksud dua tangan adalah dua kekuasaan, qudratah. Kenapa dibawa kepada penakwilan? Kenapa? Kenapa dibawa kepada makna qudrah? Iya, kalau kami menetapkan dua tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dari mana? Kami menetapkan dua tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah azza wa jal. Jangan menyerupakan tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Kan selesai. Sebagaimana Anda yang menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, penglihatan, iradah, kehendak, al-kalam dan seterusnya, al-hayah, kehidupan, ilmu,
Semuanya kalian menetapkan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut. Dan kalian mengatakan bahwa sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Meskipun makhluk punya pendengaran, penglihatan, punya ilmu, punya haya, dan seterusnya. Maka apa sulitnya bagi kalian untuk menetapkan sifat-sifat tersebut, lalu kalian mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Dan inilah madhabus salaf. Inilah yang ditetapkan oleh para ulama salaf. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid. Kata beliau, Ahlus sunnati mujmi'un ala al-iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'an was sunnah wal imani biha. Ahlus sunnah sepakat. Coba Ibn Abdul Barr. Siapa yang tidak mengenal Ibn Abdul Barr? Salah seorang di antara pembesar para ulama dalam madhab al-Malikiyah, Ibn Abdul Barr rahimahullah. Beliau yang mensyarah Muwatta Malik dalam kitabnya Tamhid dan dalam kitabnya Al-Istidhkar. Beliau menukilkan ijma' al-ulama. Ahlus sunnah bersepakat. Ini ahlus sunnah bersepakat alal iqrari bis sifatil waridah, untuk menetapkan sifat-sifat yang disebutkan seluruhnya fil Qur'ani was sunnah, dalam Al-Qur'an dan sunnah, wal imani biha, dan mengimaninya. Wa hamluha alal haqiqati la alal majaz, dan memahami ayat-ayat sifat itu berdasarkan hakikatnya, bukan berdasarkan majaz. Kesepakatan ulama us-sunnah. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalik wa la yahudduna fihi sifatan mahsurah. Hanya saja para ulama us-sunnah mereka tidak membagaimanakan satupun dari sifat-sifat Allah, karena Allah tidak memberitakan. Mereka mencukupkan menetapkan apa yang Allah beritakan. Mereka tidak membatasi sifat-sifat tertentu yang terbatas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengimani secara zahir dari sifat-sifat yang disebutkan berdasarkan apa yang telah difahami oleh bangsa Arab dengan makna-makna Arabiyah, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Lalu kata beliau, wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij kulluha fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu syai'an minha 'ala al-haqiqah. Adapun ahlul bid'ah, katanya Buya Yahya Salafi itu suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyesat-nyesatkan. Ini bukan kita yang menyesatkan, para ulama us-sunnah. Kita ini hanya menukil apa yang datang dari mereka, para ulama us-sunnah, ulama us-salaf. Kata beliau, adapun ahlul bid'ah dan jahmiyah, mu'tazilah, khawarij, semuanya mereka semua mengingkari sifat-sifat tersebut dan tidak membawa satupun dari sifat-sifat itu berdasarkan hakikatnya. Jadi kata Ibn Abdul Barr, siapa yang memahami ayat-ayat sifat itu kepada majaz, bukan pada hakikah, berarti apa? Jawab sendiri. Itu bukan jawaban dari saya. Dari Ibn Abdul Barr. Wa yaz'umun anna man aqarra biha musyabbih, dan mereka menyangka bahwa yang menetapkan sifat-sifat Allah ini dianggap sebagai musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi tuduhan kepada Ahlus Sunnah musyabbihah itu sudah sejak dahulu kala. Itu tuduhan kaum Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah. Makanya kata para ulama, di antara tanda kelompok Mu'attilah ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Padahal Ahlus Sunnah mereka berlepas diri dari pemahaman musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. At-Tirmidzi, siapa yang tidak mengenal Al-Imam At-Tirmidzi? Salah seorang di antara muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala.
satu generasi dengan Al-Imam Muslim, pemilik kitab Al-Jami' At-Tirmidzi. Kadang-kadang kitabnya juga disebut Sunan At-Tirmidzi. Al-Jami' At-Tirmidzi. Kata beliau dalam jami'nya setelah menyebutkan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Beliau mengatakan, "Wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-ilm fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min ar-riwayati fi as-sifati wa nuzulir Rabb tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Maka telah berkata bukan satu orang dari ulama tentang hadis ini, hadis turunnya Allah dan yang semisalnya dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka semuanya menyatakan, qad tathbutur riwayatu fi hadza wa yu'manu biha wa la yutawahham wa la yuqalu kaifa. Telah sahih riwayat-riwayat tentang hal ini, maka diimani sebagaimana datangnya. Jangan disangka-sangka. Jangan disangka-sangka. Termasuk persangkaan itu ketika dia menyebutkan hadis ini lalu dia mengatakan Allah turun, tangannya begini nih, dari atas ke bawah nih. Allah turun ke langit dunia. Nah, berarti kamu itu membagaimanakan Allah. Jangan difahami ketika Allah turun berarti dari atas ke bawah, meluncur. Itu pemahaman kedangkalan akal yang kamu miliki. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, ya kalau Allah sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, sepertiga malam terakhir itu kan selalu ada. Selesai di Cirebon, mungkin ada di Jakarta. Selesai Jakarta, ada lagi di negeri yang lain. Selesai, ada lagi sepertiga malam di negeri yang lain. Berarti kalau begitu Allah terus berada di dalam dunia. Berarti arsy Allah kosong terus. Ini menunjukkan bahlulnya pemahaman orang. Jadi pemahamannya itu seperti apa yang dia saksikan. Berarti dia yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang mengingkari sifat Allah, dia adalah seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sebelum dia mengingkari, dia serupakan dulu. Wah, ini kalau kita tetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kami mengingkari. Maka sebelum dia mengingkari, dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kullu mu'attil musyabbih. Nah ini, seperti yang kita contohkan kemarin. Seperti orang buta yang sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat dunia. Ketika dia melihat dunia, dia hanya melihat seekor ayam jantan. Lalu tertutup lagi. Setiap apapun yang disebutkan padanya, maka bayangannya itu selalu mengarah ke ayam. Karena itu yang dia lihat. Itu yang dia lihat. Mau disebut mobil, mau disebut motor, mau disebut istana, sungai yang mengalir, pikirannya ayam. Seperti itulah permisalan bagi seorang yang ketika sampai kepadanya hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia fahami berarti Allah tidak berada di ketinggian. Subhanallah. Dari mana pemahaman seperti itu? Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggiannya, di atas arasy-Nya. Ada satu hal yang perlu saya peringatkan di sini, bahwa Buya Yahya ketika menyebutkan keyakinan Ahlus Sunnah, katanya Ahlus Sunnah itu menetapkan bahwa Allah itu fil makanil adami, berada di tempat yang tidak ada. Loh, ada di tempat tapi tempat itu tidak ada. Gimana maksudnya? Itu bukan madhab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu berada di tempat adami. Tidak ada yang mengatakan demikian. Ahlus Sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arasy. Allah Azza wa Jalla Maha tinggi. Sudah, cukup. Tidak ada yang mengatakan fil makanil adami. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi diimani, jangan disangka-sangka. Kita mengimani Allah Azza wa Jalla Maha tinggi di atas arasy, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga turun ke langit dunia.
sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha besar, dan tidak difahami bahwa dunia itu lebih besar daripada Allah. Tidak difahami demikian. Siapa yang memahami demikian berarti dia tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang dimuliakan. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wala yuqalu kaif. Tidak boleh dikatakan bagaimana turunnya Allah. Kata Abu Hanifah, yanzilu bila kaif. Allah turun tanpa membagaimanakan. Kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Lalu kata Tirmidzi rahimahullah, wa hakadha ruya an Malik wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhihi al-ahadits amirruha bila kaif. Wa hakadha qawlu ahli al-ilm min ahli sunnati wal jamaah. Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, bahwa mereka semua menetapkan tentang hadis-hadis ini, imani sebagaimana datangnya, jangan kalian membagaimanakan. Demikianlah pendapat para ulama seluruhnya dari ahlus sunnati wal jamaah. Walhasil, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, masih banyak yang perlu dibahas, namun semoga apa yang kami sampaikan ini memahamkan kepada kita dan memberikan pencerahan kepada kita tentang madhab ahlus sunnati wal jamaah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyah berjalan di atas prinsip salaf. Ini baru satu perkara yang kita bahas dalam hal memahami dan meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Belum kita membahas tentang masalah takdir, al-qada wal qadar. Belum kita membahas tentang madhabus salaf, itu aslam wa ahkam wa a'lam. Ini juga diselisih oleh kaum Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mengatakan madhabus salaf lebih selamat. Tapi madhabul khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana. Madhab khalaf. Khalaf itu yang menyelisihi prinsip salaf, yang belajar ilmu kalam, yang belajar filsafat. Itu madhabul khalaf. Lebih berilmu, lebih bijaksana. Tapi madhabul salaf lebih selamat. Aneh. Lebih selamat tapi tidak lebih berilmu dan tidak lebih bijaksana. Ini juga kaidah yang batil. Belum lagi kita belum membantah syubhat yang disebarkan oleh mereka bahwa salafiyun itu suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ada lagi yang mengatakan salaf itu suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ada lagi yang mengatakan salaf itu suka mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini juga butuh pembahasan khusus ya tentang masalah ini, dan masih banyak lagi tentang hal-hal yang lainnya. Namun semoga apa yang kita sebutkan menambah wawasan dan pemahaman kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus dalam keimanan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ustaz, apakah benar Wahabi itu adalah penisbatan kepada Abdul Wahab bin Rustum yang hidup sekitar tahun 700-an Hijriah, dan siapakah Abdul Wahab bin Rustum? Sebagian mengatakan demikian, namun kita melihat realnya saja, kenyataannya bahwa mereka-mereka yang memaksudkan istilah Wahabiyah itu, yang mereka maksudkan adalah orang-orang yang fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Itu yang mereka maksudkan. Karena seringkali pembahasan Wahabi yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Meskipun ada istilah Wahabiyah itu nisbah kepada yang disebutkan di sini Abdul Wahhab bin Rustum, ya, namun yang zahir yang kita ketahui dari penukilan-penukilan mereka yang membahas tentang Wahabi, yang dimaksud pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dan ini juga kita tidak sempat membahas secara rinci tentang akidah Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa akidah beliau berjalan di atas prinsip salaf, baik dalam memahami tauhid al-uluhiyah
Demikian pula dalam hal memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saat apa hukum mengambil hadiah dari murid? Apa hukum mengambil hadiah dari murid? Asal hukumnya boleh, tidak jadi masalah. Yang dikhawatirkan ya, dari penerimaan hadiah itu apabila dia misalnya bekerja di sebuah instansi yang berada di satu bidang, lalu kemudian di bidangnya tersebut ada seorang yang memberikan kepadanya hadiah. Jadi seakan-akan itu adalah riswah, itu adalah sogokan. Maka ini yang diharamkan. Ini adalah hal yang diharamkan. Apabila seorang guru menerima hadiah dari murid dan terkesan ada unsur tersebut, ya, mungkin di yang asalnya tidak naik kelas dinaikkan kelasnya, yang asalnya tidak lulus diluluskan karena sudah dikasih ayam, dikasih ini, dikasih itu, macam-macam hadiah, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, akan tapi satu pondok misalnya atau ma'had ya, yang tidak beri pengaruh, ngasih nggak ngasih tetap saja, kalau tidak naik kelas ya tidak naik kelas ya, tidak ada pengaruhnya. Dan biasa sebelum anaknya masuk atau setelah anaknya masuk, dia tetap biasa memberi hadiah misalnya karena kedekatannya, karena ada hubungan persahabatan, maka tidak ada masalah. Namun ketika ada kesan bahwa dia tidak memberikan itu karena adanya harapan akan mendapatkan sebuah penilaian khusus terhadap anak yang sekolah, maka sebaiknya jangan diterima. Apakah benar hadis tentang Tamim Ad-Dari tentang Dajjal tidak sahih secara matan dan sanad? Saya belum mengetahui ada ulama yang menolak hadis tersebut. Hadis itu yang saya ketahui sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Apakah tidak boleh bagi para guru yang telah digaji untuk menerima hadiah dari muridnya? Ini sudah kita jelaskan. Jika para tokoh Rafidhah itu kafir, maka apakah para pengikutnya juga kafir? Seperti para Syiah yang ada di Indonesia. Kalau dia memahami seperti yang difahami oleh guru-gurunya, sama. Ya. Kalau misalnya dia memahami bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sifat rububiyah, ada sifat ketuhanan, maka para ulama sepakat dia kafir. Para pengikut Abdullah bin Saba. Atau dia meyakini dengan pemahaman raja'ah, berkeyakinan bahwa di akhir zaman sebelum dunia kiamat, maka Ali akan hidup kembali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW akan hidup kembali. Abu Bakar Siddiq akan hidup kembali. Umar bin Khattab akan hidup kembali. Aisyah Hafsah akan hidup kembali. Sehingga pada masa itu, sebelum hari kiamat, Ali bin Abi Thalib membalas kezaliman, katanya, kezaliman yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, yang dilakukan oleh Hafsah dan Aisyah, disiksa pada saat itu. Maka dia kafir. Demikian pula apabila mereka meyakini bahwa seluruh para sahabat murtad kecuali segelintir orang, maka dia kafir. Apabila keyakinan mereka sama seperti keyakinan para pemimpinnya, tokoh-tokohnya tersebut, seperti yang kita sebutkan, maka mereka pun kafir. Bolehkah bagi para lelaki memakai emas selain untuk perhiasan? Kalau untuk perhiasan, hadisnya jelas tidak diperbolehkan. Lalu selain untuk perhiasan, apa misalnya? Perhiasan. Bros, perhiasan. Perhiasan itu bukan cuma cincin, bukan cuma gelang, cuma kalung. Dia masang dari emas, sama, perhiasan. Atau dibuat bukan perhiasan, misalnya jadi piring, gelas, sama. Bahkan tidak diperbolehkan, laki-laki dan wanita pun tidak diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, wala la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, wala ta'kulu fi sihafihima, fa innama lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana, dari gelas emas dan perak.
Jangan pula makan dari piring emas dan perak. Itu untuk mereka, orang-orang kafir di dunia. Untuk kalian kaum mukminin di akhirah, sabar. Ya. Punya emas jadi piring, ngapain? Pemborosan. Ya. Masih banyak piring kaca, masih banyak piring stainless atau yang semisalnya. Masih banyak. Kok dari emas? Masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Bersabar menikmati kehidupan dunia, ya, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk sedekah, untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Masyaallah. Banyak. Ya Ustaz, mal farqu bainal arsh ar-Rahman al-istawa wa qaulullah fi ayatul kursi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ayu farqin bainal arsh wal kursi? Arsh dan kursi berbeda. Arsh bukan kursi dan kursi bukan arsh. Disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan perbedaan antara arsh dengan kursi. Kata beliau, mal arsyu bin nisbati ilal kursi illa kamithli falatin, kamithli halaqatin ulqiyat fi ardi falah. Nah, tidaklah perbedaan antara arsh dengan kursi melainkan seperti gelang yang dilempar ke padang pasir. Gelang itu kursi, arasy itu seperti padang pasir. Yani la ya'lamu qadraha illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui kadar besarnya arasy kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang penafsiran kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, al-kursiyyu mawdi'ul qadamai ar-Rahmani azza wa jalla. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan sebagaimana ditetapkan. Dan ucapan Ibn Abbas ini, ucapan Ibn Abbas, hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib. Tidak ada kaitan dengan masalah ijtihad. Oleh karena itu, perkara-perkara gaib yang disebutkan oleh para sahabat, itu dihukumi marfu', memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ditetapkan, kita pun menetapkannya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tanpa menyerupakan Allah azza wa jalla dengan makhluk. Jangan dibayang-bayangkan kedua kaki Allah itu begini, begitu, begini, begitu, ya, terhadap kursi. Tidak. Kita menyatakan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibn Abbas, tanpa mentashbih dan tanpa mentajsim, menyatakan bahwa Allah memiliki jism. Nah, bolehkah melaksanakan salat tahajud di malam hari di bulan Ramadan tetapi sudah melaksanakan salat tarawih? Kalau boleh, salat witirnya dilaksanakan waktu salat tahajud atau salat tarawih. Salat tarawih, salatul lail, sama. Hanya saja ada kaifiyah yang berbeda antara salatul lail yang dikerjakan di luar bulan Ramadan dengan salatul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama mengistilahkan salatul tarawih, di mana dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengerjakannya di awal malam. Mereka mengerjakannya di awal malam dan mereka mengerjakan secara berjamaah ketika itu. Jadi ada kaifiyah yang berbeda dibandingkan seseorang mengerjakan salatul lail di luar bulan Ramadan. Lalu ketika seorang mengerjakan salat tarawih, apakah diperbolehkan mengerjakan salat tahajud di malam hari? Boleh. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Namun yang afdal, apabila seorang mengerjakan salatul lail di bulan Ramadan bersama imam
yang afdal mengerjakan salatul lail bersama imam hingga imam selesai. Hingga imam menyelesaikan hingga akhir, hingga witir. Jangan ketika imam tidak salat witir dia pulang. Dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang salatul lail di bulan Ramadan, kata beliau, inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Bahwa seseorang apabila dia salat bersama dengan imam hingga balik, hingga selesai, maka dicatat bagi orang tersebut bahwa dia telah mengerjakan salat seluruh malam. Dianggap dia telah mengerjakan salat seluruh malam. Jadi kalau dia salat bersama dengan imam hingga selesai, itu sebenarnya sudah cukup. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau dia ingin salat di malam hari, di akhir malam, boleh-boleh, dan tidak perlu lagi dia salat witir, karena dia telah mengerjakan witir di awal malam tersebut, dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi keutamaan bagi seorang salat bersama imam hingga dia menyelesaikan salatnya bersama imam tersebut. Wallahu ta'ala. Dulu teman saya yang sudah nikah sering melakukan zina dengan teman kerjaan, dan sudah 4 bulan ini teman saya sudah tidak mau lagi melakukan zina, mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan menyesalinya. Teman saya mau benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Jadi bagaimana caranya bertaubat sesuai sunnah yang akan benar-benar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Selama dia belum ghargharah, selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya dalam keadaan sekarat, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun. Yang jelas dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan dia meninggalkannya sepenuhnya. Tidak ada keinginan untuk kembali. Itulah taubatan nasuha. Siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya di siang hari, di malam hari, kapan saja. Kesempatan bagi siapapun untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berzina, seorang pembunuh 100 jiwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan-kesalahannya. Yang jelas seorang benar-benar bertaubat, dan Allah lebih mengetahui apa yang terdapat dalam hati seorang hamba. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki diri, mengganti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Amalan saleh itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Taqarrab ila Allah mastata'at. Bertakwa kepada Allah semampumu. Apabila dia memiliki orang tua, manfaatkan itu. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini termasuk di antara amalan yang paling mulia yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah." Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kepada seorang ibu. Bagaimana sikap ana terhadap atasan ana dalam hal pekerjaan, sedangkan dia di atas pemikiran Syiah, dan ana sudah berapa kali menasihatinya namun dia tetap dalam pemikiran Syiah. Kalau hanya berkaitan dengan urusan dunia, kerjakan urusan dunia dengan penuh amanah. Dengan penuh amanah. Nah, kalau ada kesempatan menasihati, nasihati. Hindari perdebatan. Sampaikan nasihat.
sampaikan peringatan. Kalau dikhawatirkan akan terkena syubhatnya, mungkin dia sering datang lalu kemudian mempengaruhinya karena dia bekerja di situ. Keluar dari pekerjaan, cari pekerjaan yang lain. Rezeki Allah Subhanahu wa taala luas, alhamdulillah. Apakah sifat-sifat Allah sama dengan nama-nama Allah atau nama-nama Allah sama dengan sifat-sifat Allah? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang disebut Al-Asmaul Husna, yang memiliki kesempurnaan dalam kebaikan dan kandungannya. Itu nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Setiap dari nama Allah mengandung sifat yang sempurna, yang maha mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua nama Allah mengandung sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat nama Allah Al-Qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir, nama Allah mengandung sifat qudrah, sifat maha kuasa bagi Allah tabaraka wa taala. As-Sami' Al-Basir, kedua nama Allah mengandung sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak sama dengan sifat apapun dari makhluknya. Begitulah seterusnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna. Namun tidak setiap sifat dari nama Allah. Ada sifat-sifat Allah tidak boleh ditetapkan sebagai nama bagi Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu di antara sifat Allah, mencintai, mahabbah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan Allah di antara namanya Al-Muhibbu. Tidak boleh. Al-Muhibbu tidak diperbolehkan. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Kata mereka, masa Allah disifati makar? Makar itu adalah hal yang negatif. Tidak. Membalas makar itu adalah hal yang menunjukkan kesempurnaan. Kalau membuat makar asalnya ibtidaan tanpa membalas, iya menunjukkan hal yang negatif. Tapi kalau membalas, ada orang membuat makar, terbalaskan makarnya. Itu justru menunjukkan qudratullah Subhanahu wa taala. Ya. Kemahakuasaan Allah, Allah membalas makar mereka. Menunjukkan kelemahan makhluk dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh dari sifat tersebut lalu disebutkan bahwa nama Allah Al-Makir, tidak boleh. Kalau disebut nama Allah Al-Makir, yang maha pembuat makar, tidak diperbolehkan. Karena Allah tidak menetapkan itu sebagai nama. Allah menetapkan itu sebagai sifat. Oleh karena itu, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Harus bersandar kepada dalil. Tidak boleh buat nama sendiri. Kamu membuat nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nama dengannya, berarti kamu mengada-ada. Jadi kalau Allah sebut itu sebagai sifat, tetapkan itu sebagai sifat. Jangan tetapkan itu sebagai nama. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sebagai namanya, maka tetapkan itu sebagai namanya. Nah, Masya Allah. Saya kira sampai di sini insya Allah. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengokohkan akidah dan keyakinan kita untuk berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang datang dari para ulama salaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.